Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,84% ke angka 5.176. Di video ini saya akan menganalisa saham Antam dan Tins yang naik tinggi dan dua saham lainnya yang menurut saya layak untuk diamati pergerakannya. Semoga analisa yang telah diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Wood. Saham Wood pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 426. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari ini membuat Wood berada di atas garis EMA 150, yang saat ini merupakan resisten kuat dari saham ini. Untuk harganya saat ini berada di sekitar harga 414. Bisa kita lihat, Wood telah beberapa kali berusaha break dari resisten ini dan terlihat masih gagal. Dan hari ini Wood masih mencoba untuk break dari resisten kuat ini. Untuk tren bisa kita lihat, selama hampir 3 bulan terakhir ini Wood masih bergerak sideways. Jadi setelah gagal break dari garis resisten kuat ini, Wood masih bergerak sideways dan berada di antara garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi. Sekarang saya kasih lihat yang bukan netnya, terlihat bahwa top buyer dan top seller untuk 5 teratas hanya melempar-lempar barang. Ini yang membuat hari ini transaksi untuk Wood lumayan tinggi. Jadi volume transaksi tinggi tetapi akumulasi yang dilakukan hanya kecil pada saat kenaikan hampir 7% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini masuk melakukan akumulasi. Dan 2 hari terakhir ini asing sudah mulai masuk membeli saham Wood. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya Wood layak untuk kita amati pergerakannya. Karena apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi Wood berhasil break dari resisten kuat ini, maka Wood akan bergerak uptrend untuk jangka pendek. Dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 460. Dan apabila harga 460 terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 500. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, tunggu konfirmasi Wood berhasil break dari resisten kuat ini baru teman-teman entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari ini ditutup naik 2,93% ke harga 2.810. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Telkom berada dekat dengan resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2.840. Bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini Telkom masih bergerak sideways. Dan untuk supportnya saat ini berada di sekitar harga 2.600. Dan untuk tren jangka menengah Telkom masih bergerak downtrend. Dan terlihat masih gagal break dari garis EMA 50-nya. Setiap kali berusaha naik menembus resisten ini, Telkom selalu turun kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan akumulasi. Tapi jika kita lihat data pergerakan asing, akumulasi hari ini masih kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang terus dilakukan Telkom dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi walaupun hari ini masuk bukan berarti kita langsung yakin bahwa asing akan terus masuk membeli saham Telkom ke depannya. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry sebaiknya wait and see dulu untuk saham Telkom. Lihat apakah dalam 1 minggu ke depan Telkom berhasil break dari garis EMA 50 atau enggak. Apabila berhasil break, maka terkonfirmasi bahwa garis downtrend Telkom telah patah. Jadi kedepannya
Telkom akan bergerak sideways cenderung uptrend. Jadi apabila berhasil break, Telkom berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 3090. Tapi apabila gagal break, maka Telkom masih akan bergerak sideways cenderung downtrend kembali. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 2600, apabila ingin swing trade, bisa take profit apabila dalam 1 minggu ke depan terlihat Telkom masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Tapi apabila tujuannya ingin investasi pada saham Telkom, harga 2600 sudah murah saat ini. Jadi masih bisa di hold karena Telkom dalam jangka waktu 1 tahun masih ada peluang untuk naik di atas harga 3000-an. Jadi harga 2600 sudah oke apabila tujuannya investasi. Sebelum saya menganalisa saham Antam, saya akan menganalisa dulu saham TINS. Karena TINS merupakan saudara dari saham Antam. Jadi apabila Antam harganya bergerak naik, biasa TINS juga ikut-ikutan. Bukan cuma kedua saham ini, banyak saham yang memang bisa kita bilang tanda kutip bersaudara. Seperti saham Kimia Farma dengan Indofarma, mungkin ada saham IMAS dengan IMJS, dan mungkin INKP dan Tekim. Kenapa bisa gitu? Karena bisa saja ada yang sektornya sama dan kebanyakan sebenarnya karena bandarnya sama. Jadi walaupun contohnya TINS sebenarnya hari ini tidak terkena dampak positif dari kenaikan saham Antam, tetapi karena bersaudara harganya juga dibuat naik. Untuk grafik memang kita lihat TINS sebenarnya grafiknya masih bagus. Karena masih bertahan di atas garis EMA 150 yang merupakan supportnya. Semoga teman-teman tidak bosan dengan penjelasan saya tentang garis EMA. Karena ini sangat penting apalagi untuk pemula. Karena sangat gampang untuk mempelajari garis EMA ini. Selama candle masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, secara tren saham ini masih bagus. Jadi walaupun sebelumnya TINS sempat turun menyentuh garis EMA 150, tetapi TINS masih bertahan dan masih berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Dan jika kita tarik mundur, bisa kita lihat trennya masih uptrend saat ini. Dan kenaikan hari ini membuat TINS telah berhasil naik di atas resisten di harga 850. Dan hari ini sempat menyentuh atau mendekati harga 900 yang merupakan resisten berikutnya. Untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke bawah, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan teman-teman bisa lihat ini volume transaksi juga tiba-tiba naik tinggi. Padahal sebelumnya transaksinya volumenya cuma sekecil ini. Tiba-tiba langsung naik tinggi hari ini. Kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita teman-teman lihat bandar masih melakukan akumulasi, tapi akumulasi jumlahnya sangat kecil apabila kita bandingkan dengan kenaikan tinggi hari ini. Dan dari data broker summary yang tidak net, bisa kita lihat top buyer dan top seller juga memindah-mindahkan barang supaya harga atau supaya volume terlihat sangat tinggi hari ini. Dan untuk data pergerakan asing, hari ini asing terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Tapi jika kita perhatikan dari tanggal 24 September, asing sudah mulai masuk mengakumulasi sampai tanggal 12 kemarin. Dan hari ini setelah kenaikan tinggi ini, asing langsung melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat, TINS masih ada peluang untuk naik melewati harga 900 dan mendekati resisten berikutnya di harga 950. Tapi teman-teman harus ingat, kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara karena hanya euforia sesaat. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di harga bawah, sebenarnya masih bisa di hold karena dia masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Tapi apabila hari ini teman-teman membeli di sekitar harga 850 ke atas, harus lebih disiplin dan menjaga profit yang teman-teman punya saat ini. Jangan sampai profit yang Anda dapat malah terakhir jadi minus. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup naik arah ke harga 955.
Bisa kita lihat di grafik, pola grafiknya hampir mirip dengan saham Teens tadi, karena memang bandarnya orang yang sama. Jadi cara menggambarkan grafiknya juga sama. Dan bisa kita lihat, Antam juga masih bertahan di atas daerah support kuatnya di EMA 150. Nah, setelah berhasil bertahan di atas daerah support ini, beberapa hari yang lalu Antam berhasil naik di atas garis EMA 50 dan hari ini juga naik tinggi. Dan telah naik menembus resisten di harga 850. Untuk teman-teman yang masih bingung kenapa Antam bisa tiba-tiba naik tinggi hari ini karena ada berita bahwa Inalum akan membuat pabrik baterai mobil listrik seharga atau senilai 178T. Teman harus tahu Inalum itu salah satunya adalah Antam dan Teens. Tapi untuk membangun pabrik ini adalah Antam bekerja sama dengan PLN dan Pertamina. Jadi tiga perusahaan ini saja yang akan membuat holding BUMN. Nah, sekarang bisa kita lihat karena ada keluar berita ini pada jam 9 pagi tadi, Antam langsung dibuat naik tinggi. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Teman-teman bisa lihat, bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Tapi tetap jumlahnya tidak besar apabila kita lihat dengan kenaikan hari ini yang hampir 25%. Sedangkan menariknya dari data pergerakan asing malam terus melakukan distribusi pada saham Antam. Coba kita ganti. Terlihat dalam 1 minggu terakhir asing masih terus melakukan distribusi pada saham Antam. Dan hari ini distribusi yang dilakukan lumayan besar. Jadi asing memanfaatkan kesempatan ini untuk take profit. Jadi dari data yang kita dapat, adanya berita ini merupakan sentimen positif pada saham Antam. Jadi untuk teman-teman yang memang tujuannya investasi, saham Antam masih sangat layak untuk di hold. Jadi untuk di hold 1-2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, prospeknya masih sangat bagus. Dan untuk jangka pendek, target terdekat adalah di harga 1000. Jadi Antam ada peluang untuk naik ke harga 1000. Apabila harga 1000 terlewati, maka target berikutnya adalah di harga, bisa teman-teman lihat, di harga 1150. Harga 1150 merupakan harga yang masih gagal di break Antam 2 kali. Pada awal 2019 dan pada akhir 2019. Jadi ini merupakan resisten yang kuat untuk saham Antam. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan Antam berhasil break di harga 1000, maka target berikutnya adalah di sekitar harga 1150. Dan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry membeli saham Antam, walaupun ada peluang untuk naik, saya selalu tidak menyarankan untuk mengejar saham yang sedang naik tinggi. Sebaiknya tunggu dia pullback dulu baru teman-teman entry. Jadi saat ini sebaiknya fokus pada saham lainnya. Apalagi ISG sudah naik berturut-turut setahu saya 8 hari atau 7 hari. Jadi pasti akan ada koreksi wajar 1-2 hari ke depan. Jadi sebaiknya memanfaatkan ada koreksi wajar ini untuk mendapatkan saham-saham bagus di harga lebih murah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.